Selamat pagi Pak, mau menanyakan ada video analisa untuk saham BBRI dari sudut pandang pandemologi dalam kurung markup markdown untuk kenaikan 2 hari kemarin. Terima kasih. Welcome to my channel teman-teman semua, dan itu tadi ada pertanyaan yang saya terima dan saya merasa itu menarik untuk saya bahas, yaitu saham PBRI, yaitu salah satu saham yang di tahun 2020 ini, dan ini saya cek ulang, ini hari Kamis 21 Mei 2020, yang mana sejarahnya saham bank jatuh, salah satu yang paling diminati orang adalah PBRI, dan yang harus diakuin saham ini sempat naik signifikan selama 2 hari, walaupun orang taunya waktu turun itu kan asing net sell, terus kenapa tiba-tiba bisa rebound. Ya kalau mau jawaban netralnya kan tinggal bilang, ya dalam downtrend pun pasti ada rebound gitu kan. Tapi kalau cuma ngomong kayak begitu, besok-besok turun saya juga tinggal bilang dalam uptrend ada koreksi, selesai. Tapi sebenarnya apa yang dibalik itu semua yang menghasilkan BBRI bisa jadi naik, itulah yang saya ingin coba ulas buat teman-teman jadi tahu. Tapi saya nggak bilang data saya 100% akurat, saya cuma mengumpulkan apa yang saya kumpulin, yang udah saya data saya temuin, yang menurut saya adalah jadi penyebabnya kenapa saham BBRI naik. Sebelumnya kita akan coba lihat dulu overview-nya untuk BBRI ini. Nah ini ya, jadi dalam 2 hari terakhir tuh saham BBRI naik di tanggal 19 Mei dan 20 Mei. Ini adalah seminggu yang diambil dari RTI Bisnis nih. Jadi naiknya pokoknya tertinggi sampai 2.500, padahal sempat di bagian analytics ini dia sempat terendah 2160. Jadi ya kurang lebih hampir 20% lah ya kenaikannya. Bagus sih, keren. Nah, dan dalam 2 hari itulah kabarnya investor asing melakukan pembelian. Kita lihat sama-sama. Nah, jadi inilah data perdagangan BBRI selama 2 hari kemarin, yang mana katanya net buy asing. Selama tanggal 19 sampai 20 Mei 2020, memang sini kita bisa lihat BBRI itu mengalami net buy ya, ratusan miliar. Jadi di antara investor asing atau foreign saling buy dan sell, berarti yang dominan adalah yang beli, dengan hasil akhirnya net buy. Inilah yang katanya menjadi penyebab mengapa BBRI menguat selama 2 hari kemarin. Oke, kita udah lihat 2 hari naik net buy asing. Dan kalau mau sedikit lebih rinci, saya bisa bilang ada broker asing kodenya BK yang bikin naik gitu ya. Tapi kan data-data yang udah terjadi semua, dan perdagangan BBRI-nya itu kan sampai tanggal 20, sedangkan tanggal 21 hari ini hari tanggal merah ya. Jadi kalau cuma ngomongin kayak begitu ya kita ngomongin yang udah terjadi, apa gunanya. Bagaimana kalau kita cari tahu sebelum terjadi? Kayak kemarin saya sempat ada bahasan sama temen tuh kurang lebih begini ya, cukup menarik. Market tuh kalau mau masuk tunggu GDP plus, katanya. Tunggu plus, GDP sekarang minus, tunggu plus, nanti begitu udah plus lu baru beli, orang udah rally semua, telat. Dan akhirnya saya nggak bisa ngomong banyak banget dari omongan dia dengan saya itu, karena kami akhirnya sama-sama setuju kalau menunggu GDP jadi plus itu memberikan keamanan yang saya bilang hampir 100%, tapi kalau nunggu keamanan tersebut memang sudah pasti ada yang telat ya. Kata lain, sebelum suatu tren terbentuk pasti kan ada akumulasi saham, dan itu saya udah sering banget mention di video, di kelas, di slide Instagram, dan lain-lainnya. Saya udah sering ngomong bahwa akumulasi itu penting dan boleh bilang jadi dasarnya ya sebelum suatu tren terbentuk. Termasuk distribusi juga, tinggal dibalik aja, kalau lagi naik distribusi, sebelum naik akumulasi. Nah, jadi di sini saya ada ngumpulin beberapa data untuk teman-teman perhatiin, dan nanti saya akan sedikit memberikan kesimpulan buat yang terlambat beli BBRI, yang pengen sama sih kayak saya aja. Saya ceritain aja sedikit kalau saham ini naik dan saya belum beli, karena waktu itu saya lagi, ya beberapa faktor lah ya. Faktor pertama, saya lagi trading saham yang lain yang kenaikannya sebenarnya kalah gitu, tapi yang penting sama-sama untung. Kedua, saya belum expect waktu itu BBRI naik. Kedua, ya secara keseluruhan saya lihatnya sama kayak pendapat orang-orang, asing net sell. Ya udah, saya pikir kalau emang asing net sell ya udah biarin aja serendah-rendahnya yang saya mau, atau yang market mau kasih buat saya gitu. Maksudnya market kasih saya dealnya, price-nya berapa, dan saya tinggal beli. Ala-ala kontrarian investor gitu. Jadi lo market mau kayak gimana atau serah, pokoknya setelah kasih harga yang bagus, gue suka, gue beli.
cara pikir saya waktu itu. Jadi kenapa BBRI naik hampir 20-an%? Itu banyak teman-teman saya happy, terus nanya saya, "Lu beli nggak?" "Enggak." "Ya kalah lu, salah lu." Saya bilang, "Ya udahlah 20% 2 hari. Ya itu rezeki orang lah ya." Saya kadang ketemu yang 20% sehari atau reject juga, itu hal yang udah umum, siapapun bisa ngalamin juga. Jadi ya anggap aja tiap orang punya gilirannya untuk dapat saham yang bagus. Nah, ini data yang saya kumpulin buat teman-teman. Oke, selanjutnya saya ambil data dari WH Project channel Telegram. Ini punya saya untuk melihat foreign frekuensi. Ini sebagai username-nya, WH Project Outlook, buat teman-teman yang mau tahu gitu ya. Jadi ini data-data foreign frekuensi tiap hari kita kasih, dan saya akan langsung search pada kata kunci foreign frekuensi untuk mengecek kebenaran BBRI. Sorry, sini saya ada salah ketik. Kita ketik ulang. Nah, di tanggal 20 Mei 2020, foreign frekuensi BBRI urutan kedua. Kita mundur lagi, 19 Mei 2020, foreign frekuensi BBRI masih urutan kedua. Dan sebelumnya lagi, 18 Mei 2020, foreign frekuensi BBRI urutan keempat. 15 Mei 2020, foreign frekuensi BBRI urutan ketiga. Mundur lagi, 14 Mei 2020, foreign frekuensinya BBRI berada pada urutan ke-6. 13 Mei, BBRI urutan ke-5. Pada tanggal 12 Mei, foreign frekuensi, apakah ada BBRI? Mari kita lihat. BBRI pada urutan ke-9, mundur ya. Nah, sebelumnya lagi tanggal 11 Mei 2020, BBRI malah nggak ada. Oke, tadi udah lihat ya di channel Telegram WH Project ya. Dan nggak ada permintaan untuk kalian follow, tapi kalau mau terserah, karena tiap hari kita selalu kasih data foreign frekuensi, yang mana sebenarnya foreign frekuensinya itu adalah foreign buy. Jadi sama kayak saham-saham gorengan gitu kan. Saat domestik atau investor lokal atau investor retail, bahasanya yang kita suka sebutlah gitu ya, itu tertarik dan mau beli saham, ya pasti rame kan, lewat terus di running trade, itu frekuensinya tinggi. Nah, ini saya sortirnya berdasarkan investor asing. Kenapa? Frekuensi itu gunanya apa? Banyak yang sering nanya saya, kenapa sih lu suka munculin frekuensi? Orang lain rata-rata lihatnya value. Saya bilang, ya pertama memang itu indikator yang penting diperhatiin, dan ya biar beda dikit tapi efektif gitu ya. Jadi teman-teman mungkin belum tahu, dan saya akan jelaskan sedikit. Kalau mau tahu makanan yang paling manis, caranya gimana? Lihat semut ngumpulnya paling banyak di mana, betul? Ya kan? Jadi sama kayak tempat yang paling kotor, lalatnya ngumpulnya paling banyak. Nah, sama saham yang paling grossing atau aplikasi juga paling grossing kan akan muncul kan nomor 1 paling banyak di download. Nah, kita sama kayak saham, kalau yang paling grossing, frekuensinya akan paling tinggi. Nah, kalau kita lihatnya di saham blue chip, lihatnya di foreign. Kalau di non blue chip, banyak kan investor lokal, itu udah umum gitu ya. Kita juga sama-sama tahu blue chip non blue chip cuma beda kapitalisasi pasarnya aja, dan kita tahu juga investor foreign atau asing itu lebih sukanya main yang market cap-nya besar. Nah, jadi saya ngumpulin yang foreign frekuensinya tinggi, tujuannya supaya teman-teman juga ataupun siapapun yang lihat di channel itu akan tahu, oh ini channel ini berikan data saham yang pada hari itu disukain oleh asing untuk transaksinya aktif, itu apa aja. Nah, harapannya dari data tersebut gitu ya, yang bisa didapat kesimpulannya adalah saham apa yang kira-kira akan sebutannya mungkin digoreng gitu dalam waktu dekat oleh investor asing, atau yang sudah dikasih tanda oleh investor asing bahwa nih gue lagi akumulasi gitu. Jadi dari tersebut ya saya kasih lihat BBRI ternyata udah muncul beberapa kali, interesting gitu. Tapi kembali lagi saya juga bilang data secara keseluruhan sebenarnya net sell gitu kan. Nah, kenapa bisa sampai beda? Jadi begini, antar investor asing pasti ada yang beli, ada yang jual. Kalau lebih besar yang jual pasti net sell. Tapi bukan berarti nggak ada yang beli gitu kan. Misalnya saya sama teman-teman adalah pengguna rekening dana investor atas nama asing gitu. Misalnya kita sama-sama foreign gitu ya. Saya beli 1 lot, teman-teman jual 900 lot. Net sell akan jadi ya 889 lot net sell. Tapi kan bukan berarti nggak ada yang buy. Ada saya dan buy 1 lot. Nah, itu yang saya perhatiin. Ternyata dari frekuensi itu kita dapat kesimpulan, oh BBRI itu udah disukain walaupun di net sell gitu kan. Ada yang net sell ya udah, tapi diam-diam ada yang nada. Markdown dong ya. Iya, bisa jadi ya. Itu potensi markdown tertinggi di saat seperti itu, apalagi kalau antar asing itu paling kelihatan perbedaannya.
Pertanyaan yang paling mau masuk ke saya adalah selanjutnya gitu ya. Boleh dibeli lagi nggak BBRI saat ini? Nah ini bagian yang saya mau bilang ke teman-teman. Kalaupun teman-teman mau beli BBRI, ya itu hak masing-masing. Saya nggak bisa ngelarang dan nggak bisa ngatur gitu kan. Tapi cuma sedikit tips aja. Kalau memang pada dasarnya masih di sel asing ya kita tunggu. Itu juga kenapa yang bikin saya nggak beli BBRI kan, nggak dapet gitu kan. Itu karena saya berpikir kalau memang foreignnya daya jualnya segitu kuat, saya mana bisa ngelawan, dan kalau bisa dapat lebih rendah kenapa enggak. Nah tapi kan dari data yang tadi kita ulas sama-sama, itu ternyata foreign sudah buy. Apakah akan lanjut naik dan boleh beli atau enggak, ya kita buat dua kondisi. Kalau pada perdagangan selanjutnya setelah ini BBRI dibuy lagi oleh net asing, ya jelas tuh naik lagi. Tapi kalau misalnya enggak, atau nanti naik lagi tapi dengan net sale, waspada markup. Jadi naik dengan distribusi. Kalau udah punya, take profit. Kalau belum ya nunggu. Ya. Tentang BBRI sendiri itu sebenarnya emiten bagus ya, bank besar termasuk dari 4 big banks, BCA, BRI, Mandiri, sama BNI ya kalau nggak salah, saya lupa. Termasuk dari intinya sih termasuk pada saham bank berkapitalisasi besar, dan sejarahnya juga market cap berapa kali juga naik terus gitu kan. Nah jadi kalaupun mau dimiliki itu sah banget, saya pun juga mau sebenarnya kan. Cuman akan lebih baik ketika perusahaannya bagus dapat harga yang lebih bagus. Nah itu timingnya bisa diatur masing-masing. Saya cuman berharap jangan sampai pada agresif beli, tahu-tahu masih turun, sayang nyangkut dulu gitu kan. Tahu-tahu bisa dapat lebih rendah, ya much better. Tapi kembali strategi suka-suka masing-masing ya. Saya sendiri kan udah bilang saya aja belum beli gitu. Dan kalau dibilang dikasih lebih rendah mau nggak mau. Kalau misalnya nggak dikasih, saya memang asal memang udah mau naik saya akan masuk. Ya, jadi saya akan lihat indikasinya aja. Kalau memang udah waktu yang naik, saya beli. Kalau belum, ya saya tunggu. Itu fair banget dan cara pikir seorang apa ya, investor kali ya. Saya nggak pernah investor fundamental juga. Nah, jadi sejelek-jeleknya BBRI itu tetap perusahaan yang bagus, dan nggak mungkin kan jadi saham kayak begini. Sama-sama saham bank dan jatuh ke gocap sampai sekarang nggak naik-naik udah berapa lama ya? Coba year to date. Lurus juga. Bagaimana 3 tahun yang lalu? Oh, pernah naik ke sekitar 57. Nah, menurut teman-teman apakah BBRI kayak begini? Akan begini maksud saya? Saya kira sih enggak. Dan mudah-mudahan enggak. Mereka bilang no one can predict the market, dan saya setuju banget ya dengan statement itu. Jadi memang betul tadi kita habis yang saya sebut tadi, BBRI nggak mungkin jatuh sampai gocap menurut saya, tapi nggak ada yang nggak mungkin. So amit-amitnya jatuh ke gocap pun nggak usah takut, karena perusahaannya kuat. Kalau masih kasih dividen pun akan jadi perusahaan, akan jadi saham paling unik gitu ya. Wah, jatuh gocap dividen ngasih kapan lagi gitu, tinggal tunggu naiknya. Tapi kalau enggak ya udah, kembali strategi masing-masing, timing atur sendiri ya. Kesimpulannya itu aja yang saya bisa kasih datanya. Anggap aja sebagai pelengkap untuk data analisa teman-teman masing-masing ya, karena kan saya udah bilang tadi, data yang saya kumpulin mungkin buat teman-teman nggak relevan gitu kan. Atau mungkin juga akan bilang, apa kata si ini atau kata guru saya, mentor saya bilang, ya kalau Anda mau naikin terserah. Ya kalau pendapat orang beda-beda nggak masalah. Yang penting intinya benar gitu kan. Yang penting benar sesuai kenyataan terjadi, nggak apa-apa. Nah ini anggap data tambahan aja, semoga bisa membantu. Dan untuk teman-teman yang lain, kalau ada pertanyaan silakan tinggalin, mau di Instagram saya, mau di channel ini juga, atau dimanapun yang menurut kalian lebih nyaman untuk kontak saya, lebih gampang gitu ya. Itu akan saya bacain satu-satu, dan mana yang saya agak menarik bisa saya bahas, bisa di Instagram juga atau di YouTube, tergantung ya. Kalau misalnya kayak begini kan saya nggak bisa di Instagram, kenapa? Terbatas 10 slide, nggak cukup gitu ya. Kalau bikin teks banyak-banyak juga susah, kecil pasti tulisannya aja, saya bikinnya di YouTube. Nah, sampai ketemu lagi. Kalau suka dengan konten ini silahkan subscribe dan berikan like. Kalau ada yang ingin didiskusikan silahkan komen di bawah, dan kita ketemu lagi pada video berikutnya. See you. Video ini dibuat berdasarkan pertanyaan dari Instagram atas nama Michael Incado atau usernya Doppler_log31. Selamat pagi Pak, mau menanyakan, ada video analisa untuk saham BBRI dari sudut bandarmologi dalam kurung markup markdown untuk kenaikan 2 hari kemarin. Terima kasih. Dan saya ucapkan terima kasih kembali karena telah membantu memberikan konten buat saya. Dan bagi teman-teman lain yang ingin memberikan pertanyaan, jangan ragu dan silakan kirimkan pada saya, pasti saya baca, dan kalau memungkinkan saya akan memberikan jawaban pada saat saya ada waktunya dan ada datanya.
Terima kasih sudah menonton, sampai bertemu lagi.